Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak yang hebat dan luar biasa? Ya, tentunya baik-baik saja bukan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 2, subtema 4 gemar membaca dalam pembelajaran 5 untuk kelas 1 SD dan MI. Apakah kalian telah siap untuk pembelajaran hari ini? Pasti ya, telah siap ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh ruang usaha dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan baik, dan siswa mampu mempraktikkan gerakan tersebut. Dengan bertanya jawab, siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan cara membalik halaman dengan cara yang benar, serta dapat mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan disiplin. Dengan kegiatan di luar kelas, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan dengan tepat. Dengan kegiatan menghias sampul buku harian, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dengan rapi. Yuk kita mulai. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca ya. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu ya. Nah anak-anak, kalau kita membaca itu harus diperhatikan juga jarak mata dan bahan bacaan ya. Nah, juga perhatikan pencahayaan. Nah, itu semua untuk menjaga agar mata kita tetap sehat ya. Mata itu karunia dari Tuhan dan kita harus merawatnya dengan baik ya. Nah, kita coba lakukan ya bersama teman-temanmu kegiatan gerak mendorong. Nah, kita baca dulu prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dengan mengambil posisi menghadap tembok. Atur posisi kaki kiri ke depan. Kaki kanan di belakang, lalu membukukan badan sedikit. Rentangkan tangan ke depan dengan jari terbuka. Tempelkan jari pada tembok dan dorong tembok sekuat tenaga. Nah, kemudian permainan dimulai. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berbaris ke samping dengan jarak 1 rintangan tangan. Guru memberi aba-aba. Bersiap. Siswa berdiri dengan posisi siap ya. 1. Siswa memundurkan kaki kanan. 2. Kaki kiri dimajukan ke depan. 3.
Posisi tangan siap mendorong. Kelompok lain memberi semangat sambil bertepuk tangan. Guru menghitung waktu dengan stopwatch atau jam tangan. Berapa lama kelompok tersebut bisa bertahan? Nah, kalau sudah, bergiliran kelompok lain melakukan hal yang sama. Kelompok yang bertahan paling lama keluar menjadi pemenang, ya anak-anak. Nah, itulah permainan, cara-cara bermainnya, dan permainan itu dilakukan ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak yang menonton itu memberi semangat. Bersemangat, tahan, dorong. Nah, seperti itu sambil bertepuk tangan. Wah, seru sekali ya. Nah, ini dia. Ayo, Udin, cepat, bersemangat. Ayo. Lani, cepat, semangat. Edo, ayo dorong terus. Katanya seperti itu. Nah ya, lihat. Kaki kiri ke belakang. Kaki kanan ke depan. Tangan rentangkan depan. Ibu jari dibuka mendorong tembok sekuat tenaga. Ya. Nah, kalian bisa mempraktikkannya jika di sekolah dengan teman-teman kalian. Jika di rumah dengan anggota keluarga kalian ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang. Posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ini ada berbagai macam posisi anak yang sedang duduk di kursi ya, dengan kegiatannya masing-masing. Nah, kalian lihat dari gambar pertama. Apakah ini posisi duduk atau membaca yang baik? Bukan ya. Badannya bungkuk. Kepalanya ditegakkan di atas meja. Nah, ini bukan ya. Coba kita lihat Dayu. Dayu kok melamun ya, duduknya seperti itu. Dia tidak termasuk ya. Kemudian Udin, nah Udin ini benar. Cara memegang buku, cara jarak mata dan buku ini benar ya. Jadi kalian beri tanda centang. Siti juga benar. Dia membaca ke papan tulis mungkin seperti ini jadinya ya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah cara membaca buku ya. Jadi Siti tidak termasuk ya. Tadi Beni saja. Yang kedua, Udin ya, bukan Beni. Ini Beni sedang menulis kan, yang dibahas tentang membaca ya. Berarti tidak termasuk. Lani juga ini menggambar menggunakan kuas, tidak termasuk. Jadi gambar ini hanya Udin yang termasuk ya. Nanti kalian centang, kalian kerjakan sendiri ya. Ayo mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, kita lihat ini. Ada 2 ekor binatang. Apa ya? Kancil dan buaya. Nah, yuk kita baca ilustrasinya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Kemudian aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Gambar berikutnya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Dan berikutnya, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, itulah pembacaan ilustrasi sesuai gambar ya. Kalian bisa membacanya dengan keadaan dan situasi gambar. Jadi kamu seperti ini. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nah,
ini juga ya. Nah, ini tadi sudah Ibu Guru contohkan. Kalian silahkan membacanya berulang lagi ya, diulang lagi. Ayo mengamati. Ibu Guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu Guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu Guru senang membaca buku harian. Nah, lihat, Bu Guru sedang memperlihatkan kepada anak-anak buku hariannya. Nah, di sini Bu Guru menerangkan tentang isi dari buku hariannya Bu Guru ya. Dia menulis jadwal kegiatannya, terus jadwal untuk esok hari, dan kejadian-kejadian hari ini. Nah, itulah isi dari atau buku harian kita ya. Anak-anak, kalian harus mempunyai buku harian. Karena buku harian itu untuk melatih kita menulis dan menuangkan cerita ke dalam buku ya. Dan juga mengembangkan kosakata kalian yang telah kalian punya. Ayo berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu di dalam buku harian. Nah, ini contoh depan buku harianku ya. Nah, nanti di pinggir-pinggir sini kalian bisa hias dengan daun-daun kering atau bagian-bagian dari tumbuhan. Misalkan bunganya, ranting, daunnya, dan kelopak-kelopak batangnya ya bisa juga, dan lain-lainnya. Kalian tempel di sini ya, di pinggir ini. Nah, nanti jadinya akan indah sekali. Ya anak-anak, Bu Guru sarankan kalian harus mempunyai buku harian ya, agar kalian dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah kalian alami, dan kalian bisa menuangkan tulisanmu di dalam buku dan belajar melatih menulis ya. Ini contoh hiasan buku harian. Buku harian Maimunah. Nah, seperti ini. Ada gambar, ada apa? Tempelan daun-daun kering dan bunga ya. Kali ini buku harian Ehab. Nah, ya, ini seperti ini. Kalian boleh mengkreasikan daun-daun kering atau bagian-bagian dari tumbuhan sesuai dengan ide dan gagasan kalian sendiri ya. Silahkan mencoba. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 4 adalah kita sudah menunjukkan gambar cara memegang buku dan cara membalik halaman serta mendemonstrasikannya. Nah, yang ini ya. Kita juga sudah menjelaskan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dan mempraktikkannya dan keterkaitannya dengan permainan sederhana ya. Nah, ini contohnya tadi kegiatan mendorong. Kita juga sudah mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dan membuat kerajinan dan mempraktekkan membuat kerajinannya memanfaatkan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini tadi cover depannya ya. Nah, kalian hias boleh seperti ini contohnya tadi ya. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengingatkan siswa untuk menuliskan kegiatannya. Tugas di rumah. 1. Praktikkan cara memegang dan membalik halaman buku. Lalu foto ya. 2. Praktikkan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Gerakan mendorong tembok sesuai prosedur lalu foto ya. 3. Menghias karya dengan bahan alami atau sampul buku harian dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian juga foto hasilnya. Nah, kalian kirim ke ibu bapak guru kalian. Nah, satu lagi tugasnya.
yaitu berilah tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Jika kalian tidak mempunyai buku dan bukunya adalah buku paket dari sekolah, kalian bisa fotokopi ya. Dan kalian tempel fotokopinya di buku tulis kalian, kemudian kalian kerjakan. Selamat beraktivitas hari ini anak-anak. Demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.